Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa ba'dah. Hadratil muhtaramin, para jamaah Masjid An-Nur dan juga Masjid Al-Amin di Cirebon, Masjid An-Nur di Jakarta, yang saya hormati dan saya muliakan, wabil khusus Bapak Ustadz Eko ya? Ya, Eko Ustadz Yulianto dan juga Ustadz Muslih yang mengundang saya dan para sesepuh bini sepuh semuanya yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, untuk kesekian kalinya saya bisa bersilaturahim, hadir kembali di tengah-tengah Masjid An-Nur dan juga Masjid Al-Amin. Kalau Masjid Al-Amin, alhamdulillah kami rutin setiap Ahad pagi, dan sekarang bersama dengan Masjid An-Nur di Jakarta. Alhamdulillah pada pagi yang cerah ini kita bisa bermuajahah meskipun melalui Zoom dan juga bersilaturahim meskipun tidak harus berjabat tangan, dan insya Allah nanti kita sama-sama akan silatul fikri dan mungkin akan saling berbagi ilmu pengalaman yang kita miliki bersama. Jamaah Masjid An-Nur dan Al-Amin yang saya hormati dan saya muliakan, pada pagi hari ini saya mencoba untuk mengangkat tema penerapan syariat Islam di Indonesia. Kenapa tema ini saya angkat? Karena tema ini penting. Selama ini banyak orang yang kemudian memahami Islam ketika berada di Indonesia harus seperti apa? Apakah harus seperti Islam di negara asalnya di Arab, ataukah Islam yang seperti apa? Misalnya pernah muncul istilah ada Islam Nusantara, ada Islam yang lain. Ya. Nah, karena ada Islam Arab, Islam Amerika, dan Islam yang lain. Nah, saya ingin mencoba melihat bagaimana sesungguhnya posisi ini di dalam kajian keislaman. Itu kira-kira posisi kajian kita pada pagi hari ini, dan kita tahu Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi besar kita, junjungan kita, panutan kita, kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Jazirah Arabiyah. Di sana pada saat itu juga memiliki kebudayaan, memiliki adat dan tradisi, dan juga memiliki sistem sosial, sistem ekonomi, dan segalanya yang itu selalu berubah. Lah karena itulah saya akan mencoba melihat bagaimana cara kita memahami Islam yang turun di Jazirah Arabiyah dengan bagaimana kita harus menerapkan Islam yang ada di Indonesia. Apakah harus diterapkan sepenuhnya 100%, ataukah kemudian ada seleksi dan seterusnya itu. Nah, disinilah saya ingin mencoba melihat. Dalam kajian usul fiqh, syariat Islam itu memiliki dua dimensi. Pertama, ada yang namanya dimensi kulliyat, yaitu dimensi universal,
dan ada yang dimensi juz'iyat, partikular. Ya. Dimensi juz'iyat adalah dimensi yang itu bisa berlaku di mana saja. Di mana saja dan kapan saja. Sementara dimensi juz'iyat ini adalah universal. Bisa berlaku di mana saja, kapan saja, lintas waktu dan lintas tempat. Sementara dimensi juz'iyat ini terkait dengan kaifiyah, dengan cara dan penerapan bagaimana Islam itu dihadirkan di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang terus berubah. Lah, saya ingin melihat juga di sini harus kita lihat ada ada yang disebut dengan ajaran, ada yang disebut dengan budaya, ya. Lah, ajaran dan budaya ini dua hal yang berbeda, tetapi dalam kenyataannya sulit untuk dipisahkan. Sulit untuk dipisahkan. Saya ini sekarang ini mengaji, ya, membaca ayat-ayat Al-Quran, hadis, dan biasanya kalau di Masjid Al-Amin saya membaca kitab Riyadhus Shalihin. Membaca kitab Riyadhus Shalihin itu adalah ajaran. Karena itu adalah hadis Nabi yang dikumpulkan oleh para ulama dari perkataan, perbuatan, ketetapan, dan seluruh segala hal yang disandarkan kepada Nabi. Itu adalah ajaran. Ma usnida ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam fahuwa hadisun. Wal hadis huwa masdarun min masadiril ahkam al-islamiyah. Atau min masadir syariah al-islamiyah. Hadis itu adalah ajaran. Tetapi saya mengajarkan hadis, mengajarkan kitab Riyadhus Shalihin, seperti sekarang dengan menggunakan Zoom, ini adalah budaya Zoom-nya. Tetapi juga sulit dipisahkan mana ajaran dan mana budaya. Karena dua-duanya menyatu. Sebagaimana kita juga berpakaian menutup aurat. Menutup aurat itu ajaran. Islam mengajarkan bahwa umatnya harus menutup aurat. Dan itu sudah ada ketentuannya. Kalau laki-laki adalah ma baina surrah wa rukbah, antara lutut dan pusar, itu harus ditutup, wajib hukumnya. Sementara kalau perempuan, ini berbeda pendapat para ulama. Ulama mazhab Syafi'iyah mengatakan kullu badaniha illal wajha wal kafain. Seluruh badannya kecuali wajah dan telapak tangan. Ya. Meskipun nanti dalam implementasinya juga ada perbedaan di antara para ulama. Tetapi intinya sitrul aurah adalah wajibun. Likulli muslimin wa muslimatin. Tetapi bagaimana cara menutup aurat? Nah, bagaimana cara menutup aurat? Itu adalah budaya. Karena ternyata orang menutup aurat berbeda-beda. Ada yang menggunakan sarung dengan baju seperti yang saya pakai ini. Ada yang pakai celana dan menggunakan kaos atau menggunakan jas. Ada yang pakai peci. Pecinya ada peci yang seperti yang saya pakai ini. Ada yang pakai peci hitam, peci putih. Itu adalah budaya. Tetapi juga nggak bisa dipisahkan antara ajaran dengan budaya. Karena ajaran begitu diimplementasikan oleh umat manusia, oleh umat Islam, maka terikat atau kemudian melekat di dalam budaya. Sehingga jangan kaget kalau kemudian implementasi atau tatbiqus syariah al-islamiyah, penerapan syariat Islam di dalam satu ruang dan waktu dalam kehidupan umat manusia itu berbeda-beda. Karena disitulah ada faktor budaya. Sebagaimana kita juga sholat. Sholat itu adalah ajaran. Mulai dari apa yang dibaca, apa yang harus dilakukan, itu adalah ajaran. Dan ajaran sholat ini universal.
semua muslim sejak zaman Nabi sampai sekarang, dimanapun, di Indonesia, di Amerika, di Saudi, di Timur Tengah, di Australia, selagi dia muslim, ajaran sholatnya sama. Yaitu 5 waktu, yang dibaca juga sama, yaitu Al-Fatihah, kemudian membaca ma tayassara minal Quran, terus kemudian ada ruku, ada sujud, dan semuanya sama. Itu ajaran. Tetapi bagaimana kita melaksanakan sholat? Nah, ketika dipraktekkan, itu ternyata berbeda-beda. Misalnya gitu. Ada yang sholatnya itu di masjid, dan masjidnya sangat bagus sekali. Ada yang sholatnya itu di musola. Ada yang sholatnya di masjid yang masjidnya sedang, ini kayak Masjid Al-Amin di Cirebon ini sedang diperbaharui misalnya. Lah ini kemudian berbeda-beda. Lah disinilah ada melekat antara ajaran dengan budaya. Lah Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin menegaskan, ada hal yang universal tadi ya dalam Islam. Misalnya universal ini adalah wahyu Allah dan dalam hal-hal yang bersifat prinsipal kuliah. Sementara yang lokal ini adalah, atau yang partikular ini, yang juz'iyat ini adalah praktik kebudayaan dan dalam hal-hal yang bersifat ekspresi implementatif. Artinya ketika itu bersifat penerapan, itu menjadi terkait dengan kebudayaan. Misalnya satu contoh hal yang universal ini yang tidak boleh dibantah oleh siapapun. Kalau membantah ini maka dia bukan bagian dari Islam. Misalnya hal universal itu adalah kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Itu universal. Semua orang Islam harus mengakui kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad adalah Rasul yang terakhir. Khatamul Anbiya wal Mursalin. Tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Tidak ada Rasul setelah Nabi Muhammad. Ini keyakinan yang melekat di dalam ajaran Islam dan universal. Yang kedua, mengakui bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah. Dan kemudian Al-Quran dijadikan sebagai landasan kita untuk dalam menjalani kehidupan. Dia adalah sumber dari segala sumber hukum Islam. Begitu juga Al-Hadis. Dan kita harus menjadikan Ka'bah sebagai kiblat, itu universal. Kalau ada orang Islam kok kiblatnya bukan Ka'bah, maka ini diragukan keislamannya. Jadi kiblat Islam itu cuma satu, yaitu Ka'bah. Dan Ka'bah ada di sana, di Jazirah Arabia, dan sekarang masih tegak, lurus, kokoh. Lah, hal-hal yang bersifat akidah, seperti keberadaan Tuhan, terus keesaan Allah, adanya akhirat, adanya hari akhir, adanya surga dan neraka, itu juga universal. Tidak boleh dibantah oleh siapapun. Lah, termasuk prinsip-prinsip dasar sebagai acuan dalam ajaran Islam, yaitu keadilan, kemaslahatan, kerahmatan, kebijaksanaan, kesetaraan, itu juga universal. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Itu universal. Prinsip keadilan, prinsip ihsan, dan prinsip nahi mungkar itu adalah universal. Lah, tetapi bagaimana kita menerapkan keadilan? Bagaimana kita menerapkan nahi mungkar? Bagaimana kita menerapkan amar ma'ruf? Nah, itu sudah terkait dengan implementasi juz'iyah, dan itu terkait dengan kebudayaan. Nah, disinilah kemudian kita sulit memisahkan antara kebudayaan dengan ajaran di dalam praktiknya. Nah, karena itulah saya ingin mencoba melihat bagaimana penerapan syariat Islam di Indonesia. Nah, kita hidup di Indonesia yang berbeda kebudayaan dengan di Saudi Arabia tentu saja. Kita punya kebudayaan yang namanya sering disebut sebagai budaya Nusantara. Dan budaya ini sebagaimana karakternya itu berbeda-beda dan berubah
dari waktu ke waktu. Sebagaimana juga manusia itu berubah. Karena budaya itu melekat dengan manusia. Kuncoro Ningrat memahami budaya itu adalah cipta, karsa, dan rasa manusia. Sehingga budaya setiap komunitas, masyarakat itu berbeda satu sama lain karena orangnya berbeda. Dan budaya itu melekat pada manusia. Lah, ketika kita beriman, ketika kita beragama dan memeluk Islam, maka bisa jadi kebudayaan kita kebudayaan yang bercorak keislaman. Kebudayaan yang bernuansa keislaman. Dan ini bisa dibuktikan. Misalnya satu contoh ya. Di Indonesia itu banyak kebudayaan yang bercorak agama dan juga agama yang melekat dengan kebudayaan. Ya. Misalnya satu contoh, tahlil. Ya. Tahlilan ini menurut saya khas Islam Indonesia. Ya. Karena kita sulit menemukan tahlilan dengan urutan-urutan sebagaimana yang dilakukan ini itu di Saudi misalnya atau di Timur Tengah, mungkin di Amerika, di Australia. Kalau ada orang di Amerika, di Australia atau di Saudi tahlilan biasanya itu orang Indonesia atau dari Nusantara. Lah, tahlilan ini adalah wujud nyata dari perpaduan antara ajaran dengan kebudayaan. Nah, itu. Bacaan tahlilan itu adalah ajaran. Karena yang dibaca di dalam tahlil adalah la ilaha illallah, terus kemudian subhanallah bihamdi subhanallahil azim, sholawat, al-fatihah, muawidzatain, ayat kursi, awailu wa awakhiril suratil baqarah, terus kemudian dan seterusnya. Yang itu semuanya adalah ajaran. Dan banyak sekali hadis yang menyebutkan soal pentingnya membaca la ilaha illallah. Afdhalu dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Dan begitu juga subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Begitu juga sholawat. Banyak sekali dalil-dalil. Tetapi kemudian digabungkan menjadi satu rangkaian itu adalah budaya. Dan kemudian dibaca dalam konteks tertentu, itu adalah budaya. Inilah wujud dari perpaduan antara budaya dengan ajaran. Lah, boleh atau enggak? Menurut saya bukan soal boleh dan tidak, tapi melanggar atau enggak. Lah, karena dalam praktiknya, ajaran dengan kebudayaan ketika diimplementasikan itu sulit dipisahkan. Lah, ini yang kemudian sering mewujud menjadi Islam Nusantara. Atau dalam Gus Dur pernah menyebut dulu namanya pribumisasi Islam. Bagaimana Islam itu mewujud sebagai, ini salah satu contoh cara berpakaian. Berpakaian kita ini adalah wujud Islam Indonesia, Islam Nusantara. Pakai peci, pakai sarung, terus kemudian ya sebagaimana kita biasanya pakaian. Karena ini adalah pakaian Indonesia. Dan ini adalah khas Islam Nusantara. Karena itu beda nanti kalau mungkin di Inggris, di negara-negara barat mereka nggak mengenal sarung. Pakainya celana. Dan seterusnya itu. Itulah Bapak dan Ibu teman-teman sekalian, saya ingin mengutip satu pernyataan dari Imam Al-Qarafi di dalam kitab Al-Furuq. Ini penting sekali ya. Beliau mengatakan gini, ini teksnya itu agak sedikit panjang. Wala tajmud 'alal masturi fil kutubi tulla umrik. Bal idza ja'aka rajulun min ghairi ahli iqlimik yastaftika tajri ala urfi baladik was'alhu an urfi baladi duna urfi baladik wal muqarrari fi kutubik fahadza wal haqqul wadih wal jumudu ala al manqulati abadan dalalun fid din wa jahlun bi maqasidi ulama'il muslimina was salafil madin.
Ini Imam Al-Qarafi mazhab Maliki di dalam kitab Al-Furuq beliau mengatakan wala tajmud, dan janganlah kamu jumud. Ya, terpaku, terpenjara alal masturi, atas teks-teks fil kutubi, di dalam kitab-kitab, tula umrik, sepanjang hidupmu. Bal idza ja'aka rajulun min ghairi ahli iklimik, bahkan ketika ada seseorang yang datang dari luar daerahmu, yastaftika, dia minta fatwa kepadamu, la tajrihi ala urfi baladik. Kata Imam Al-Qarafi menyarankan, la tajri ala urfi baladik. Jangan kamu berlakukan fatwa itu dengan tradisi daerahmu. Tetapi was'alhu an urfi baladi. Kamu tanya dulu tradisi daerahnya kayak apa. Wajrihi alaihi waftihi bihi duna urfi baladik. Lah, setelah kamu menanyakan tradisi atau kebudayaan daerah dia, maka itulah yang harus kamu berlakukan. Dan berilah fatwa sesuai dengan tradisi dan kebudayaan dia. Jangan menggunakan tradisi dan kebudayaan kamu. Wal muqarrari fi kutubik, dan juga jangan menggunakan teks-teks yang ada di dalam kitab-kitab yang bagian dari kebudayaan yang lain. Ini tentu kitab sini bukan kitab Al-Quran dan hadis ya. Ini kitab-kitab interpretasi dari Al-Quran dan hadis yang tentu saja terikat dengan kebudayaan, di mana para ulama dan juga para cendekia itu menulis. Terus kata Imam Al-Qarafi bahwa kalau kita memberlakukan fatwa sesuai dengan tradisi dan budaya mereka, bukan tradisi dan budaya kita, fahaza huwal haqqul wadih. Itulah adalah kebenaran yang nyata. Wal jumudu 'alal mangkulati abadan dolalun fid din wa jahlun bi maqasidi ulama'il muslimin was salafil madin. Jumud terhadap teks-teks selamanya itu adalah kesesatan di dalam agama. Dolalun fid din wa jahlun bi maqasidi ulama'il muslimin, dan juga kebodohan memahami maksud-maksud ulamaul muslimin was salafil madin, dan juga generasi terdahulu. Ini pernyataan Imam Al-Qarafi. Imam Al-Qarafi ingin memberikan pesan kepada kita bahwa kalau misalnya kita menerapkan atau ada orang yang meminta fatwa kepada kita, maka janganlah kamu berlakukan menggunakan fatwa daerahmu, tetapi tanya dulu daerahnya peminta fatwa itu. Maka disitulah yang diberlakukan. Lah, saya ingin menarik kesimpulan, ini kesimpulan saya tentu saja. Imam Al-Qarafi ingin mengatakan bahwa implementasi syariat Islam atau ajaran Islam itu harus berada dalam lanskap kebudayaan, lanskap tradisi. Dan selagi budaya dan tradisi itu tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka itu boleh dan bahkan satu keniscayaan. Karena dalam kenyataannya kita tidak bisa dilepaskan dan dipisahkan dari kebudayaan dan tradisi itu. Syariat tetap bisa dilaksanakan, ditegakkan, diimplementasikan, tapi dengan tradisi dan kebudayaan yang berbeda. Nah, disinilah Bapak dan Ibu sekalian, kita mungkin perlu memilah mana yang ajaran dan mana yang budaya. Yang ajaran tentu saja harus diterapkan, karena itu adalah konsekuensi logis kita sebagai umat Islam untuk menerapkan seluruh ajaran Islam secara kafah. Tetapi kalau itu budaya Timur Tengah misalnya, budaya Arab Saudi, budaya Mesir, budaya yang lain, maka itu tidak harus diterapkan di Indonesia. Kita bisa menggunakan budaya dan tradisi Indonesia itu sendiri tanpa harus mencaplok kebudayaan mereka. Nah, disinilah kemudian di Indonesia kita tahu dasar negara kita adalah Pancasila.
Ya. Pancasila ini tidak ada di negara manapun. Tidak ada di zaman Nabi, tidak ada zaman sahabat, tidak ada di Timur Tengah, tidak ada di negara manapun. Di Amerika, di Australia itu berbeda lah. Pancasila menurut saya itu adalah diambil dari nilai-nilai dan prinsip-prinsip kebudayaan Nusantara. Tetapi nilai-nilai dan kebudayaan Nusantara ini, nah ini kan Pancasila ini adalah produk budaya. Tetapi produk budaya ini mencerminkan nilai-nilai keislaman. Coba aja misalnya, ketuhanan yang Maha Esa. Apakah ini bertentangan dengan keislaman? Atau dengan ajaran agama manapun? Saya kira semua agama mengakui ketuhanan. Semua agama pasti ada mengakui adanya Tuhan. Dan ditegaskan di situ ketuhanan yang Maha Esa. Artinya kalau dalam pemahaman kita adalah tauhidullah, monoteisme. Dan menurut saya ini sangat sesuai dengan ajaran Islam. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Juga tidak bertentangan dengan ajaran Islam, dengan ajaran agama. Kemanusiaan adalah satu prinsip yang sangat dijunjung tinggi oleh Islam. Walaqad karramna bani Adam. Allah saja memuliakan Bani Adam. Dan selalu menjadikan manusia sebagai dasar yang dijunjung tinggi di dalam Islam. Lah, tapi kemanusiaan yang dijunjung adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil adalah juga ajaran Islam. Keadaban juga ajaran Islam. Nabi mengatakan, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya saya diutus hanya untuk, bukan hanya ya, tapi semata-mata untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi ini adalah bagian dari keadaban. Lah, kemanusiaan yang beradab menurut saya sangat Islami. Begitu juga persatuan Indonesia. Ini adalah ukhuwah watoniyah, persaudaraan setanah air. Dan ini ada di dalam ajaran Islam. Terus kemudian kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsipnya ada di dalam Islam. Soal kepemimpinan, soal wakalah. Tetapi kemudian implementasinya ini yang kemudian berbeda. Dan ini sesuai dengan ruang dan kebudayaan. Begitu juga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini juga tidak sama sekali. Dan ini bagian dari ajaran Islam. Keadilan sosial. Al-adalah al-ijtimaiyah. Lah ini yang menurut saya ini bagian dari kebudayaan yang bercermin keagamaan, religius, keislaman. Karena itu, dan inilah khas Indonesia. Khas Indonesia. Begitu juga dalam implementasi yang lain ya. Lah karena itulah nanti ada ijtihad, namanya ijtihad istimbati, dan ada ijtihad tatbiqi. Ijtihad istimbati adalah ijtihad yang kita menalar dari teks Al-Quran, hadis, untuk diambil hukumnya. Tetapi juga ada ijtihad bagaimana hukum ini diimplementasikan dalam ruang kebudayaan tertentu yang terus berubah. Nah, karena itulah para ulama memberikan satu kaidah taghyirul ahkam bitaghayyiril azmina wal amkina wal ahwal wal awaid. Jadi hukum itu berubah. Dan perubahannya mengikuti perubahan ruang, ya, waktu, ya tempat, waktu, keadaan, dan tradisi. Itu bisa berbeda-beda. Karena itulah jangan kaget ya, nanti dalam tataran implementasi. Misalnya saya sering bertanya ke mahasiswa, apa hukumnya apa hukumnya nikah? Ya. Jawabannya, misalnya ada yang mengatakan hukumnya sunnah, ada yang mengatakan mubah. Saya bilang hukumnya nikah itu, kalau hukum itu kan di dalam fikih itu adalah mu'allaq bi af'alil mukallafin, ya, tergantung dengan perbuatan mukallafnya. Karena itu saya mengatakan hukum nikah itu adalah ada 5.
bisa sunnah, bisa wajib, bisa haram, bisa mubah, bisa makruh. Nah, ternyata ada 5. Kenapa? Karena tergantung dengan af'alul mukallaf. Af'alul mukallaf, perbuatan mukallaf adalah budaya. Lah karena itu hukum itu mengikuti berubah sesuai dengan perubahan tradisi, perbuatan, dan misalnya gini. Kalau saya ini orang yang berkecukupan, sudah cukup usia, terus kemudian saya sudah saatnya untuk menikah, maka hukumnya bisa jadi sunnah. Tapi kalau kemudian sudah seperti itu, saya ngebet kalau nggak nikah saya akan terjerumus ke dalam perzinahan, maka nikah bisa menjadi wajib. Tapi kalau menikah tapi niatnya menyakiti, bahkan berniat bukan untuk kebahagiaan, bukan untuk litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah, maka bisa jadi hukum nikah adalah haram bagi dia. Jadi berbeda-beda. Begitu juga saya sering nanya ke mahasiswa, ini juga menarik ya. Apa hukumnya sholat? Selalu jawabannya mesti satu. Hukumnya wajib, fardu. Itu tidak salah, tetapi kurang tepat. Sekarang saya tanya, ada nggak sholat sunnah? Ada. Nah, kan berarti jawabannya kurang tepat. Ada sholat fardu, memang ya, 5 waktu, tapi ada juga sholat sunnah. Berarti ada sholat yang disunahkan. Tapi ada juga sholat yang dimakruhkan. Loh, berarti ada sholat yang hukumnya makruh. Apa sholat yang hukumnya makruh? Orang sholat kemudian menyimpan hadas. Mau kentut atau mau berak, mohon maaf ya. Lalu kemudian sholat, pasti sholatnya nggak khusyuk. Dan orang yang sholat dengan menyimpan hadas, atau menyimpan hadas, itu adalah hukumnya makruh. Kira-kira gitu. Ada juga sholat yang haram. Loh, gimana sholat haram? Ada. Yaitu sholatnya orang yang sedang haid. Orang yang sedang haid, kalau dia sholat, maka hukumnya haram. Orang yang sedang junub, janabah, sholat hukumnya haram. Bahkan para ulama di dalam kitab fikih ada 5 waktu di mana kita diharamkan untuk sholat. Misalnya ketika matahari persis di atas kepala kita. Itu hukumnya haram. Ketika matahari sedang terbenam, kita sholat hukumnya haram. Ketika matahari sedang terbit, kita sholat hukumnya haram. Harus menunggu dulu ke atas, ya istilahnya kitab itu setombak, ya baru itu masuk waktu sholat duha. Atau setelah matahari terbenam agak lama, baru kemudian masuk waktu maghrib. Tapi begitu lagi terbenam, kita sholat nggak boleh. Ketika matahari di atas kepala, nggak boleh. Karena waktunya masuk zuhur itu setelah lengser ke barat. Nah, itu kira-kira beberapa waktu sholat yang juga diharamkan. Lah mengapa? Nah, disinilah kemudian saya ingin mengatakan ajaran itu selalu berada dalam ruang kebudayaan. Ya, selalu berada. Karena itu jangan kaget kalau kemudian implementasi ajaran seseorang itu berbeda-beda. Ya, tentu tergantung satu pikirannya, tergantung kebudayaan dan tradisinya, tergantung daerahnya dan yang lain-lain. Tetapi yang tidak boleh dibantah dan diubah adalah hal-hal yang universal tadi. Lah, hal-hal yang universal itulah yang abadi, yang tidak boleh diubah oleh siapapun. Dan itu mansuso fil Quran was sunnah. Ada di dalam teks Al-Quran dan Sunnah. Itu kira-kira Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin memberikan pengantar ini sebagai kuliah subuh. Saya ingin mengatakan bahwa Islam itu universal, sholihun likulli zamanin wa makan wa ahwal. Ya. Islam itu sebenarnya relevan untuk semua ruang dan waktu dan keadaan. Tetapi itu Islam dalam pengertian yang universal. Nah, begitu dalam pengertian implementasi yang terkait dengan tradisi, kebudayaan, perilaku manusia, jangan kaget kalau itu kemudian ekspresinya bisa berbeda-beda. Nah, ini yang Bapak dan Ibu sekalian
Disinilah kemudian kita harus arif melihat implementasi Islam. Dan kemudian pada tataran ini kita jangan pernah memutlakan mana yang benar, karena pada tataran implementasi ini sudah terikat dengan ruang tradisi, kebudayaan, dan perilaku kita sendiri. Tetapi tariklah kepada nilai-nilai ajarannya, nilai-nilai universalnya. Dan kalau selagi ini masih ada pada tataran ini, maka harus kita terima sebagai satu bentuk pengejauhan tahan keislaman yang secara universal, secara ajaran itu bisa kita terima, kemudian dalam penerapan tentu berbeda-beda. Saya kira itu Ustadz Eko Yulianto dan juga Ustadz Muslih Abdul Qadir dan para jamaah Masjid An-Nur dan Al-Amin yang saya hormati dan saya muliakan, sekedar sentilan sedikit di pagi hari ini untuk diskusi kita. Kalau memang nanti ada pertanyaan, ada tanggapan, tentu dengan senang hati sebagai bagian dari mudzakarah. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wa huwal hadi ila sawa'is sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Al-Mukarram Ustadz Dr. Marzuki Wahid. Saya baru tahu ada jamaah dari Al-Amin dari Cirebon ya. Alhamdulillah tergabung di Zoom Masjid An-Nur yang ada di Jakarta. Mudah-mudahan ini menjadi silaturahim dan insya Allah akan istiqomah akan bersama-sama mengikuti kajian di Masjid An-Nur Jakarta ini. Baik jamaah sekalian, baik yang ada di masjid maupun yang ada di rumah yang mengikuti dengan secara online, barangkali ada yang mau dipertanyakan, dipersilahkan, karena saya melihat dari chat belum ada ini yang mengajukan pertanyaan. Baik, silakan. Ini dari masjid langsung, silakan Pak. Oke. Agak maju kali ya Pak. Ini agak bisa di ini. Sebentar Ustaz. Nih suruh maju aja Ustaz. Sini aja Pak. Sini. Ya, agak keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz nanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini negara hukum, umpamanya ada hukum Islam, umpamanya orang yang berbuat maksiat lah ya, umpamanya orang maling gitu. Maling kan umpamanya peraturan Islam harus dipotong tangan. Dalam pelaksanaan ternyata ada orang yang dilaksanakan di dunia dilaksanakan dirajam menggunakan tangan dipotong. Dan juga ada juga orang yang maling tidak diketahui, hilang tanpa dipotong tangan, hilang. Nah, ada gimana pahalanya orang yang telah dilaksanakan telah dilaksanakan ini kalau maling potong tangan, setelah dipotong tangan apakah dosanya hilang dosanya untuk di akhirat, nggak ada dosa lagi di akhirat nanti, tuntutan di akhiratnya itu. Dan gimana orang yang menghilang yang belum ditemukan, banyak yang menghindar dari hukum di Indonesia, hukum di dunia ini. Artinya orang yang telah dikenakan hukum di dunia, apakah dikenakan lagi di hukum akhirat? Dan orang yang telah hilang yang terhindar dari hukum di dunia, apakah dikenakan hukum akhirat? Itu Ustaz. Yang kedua, tadi Ustaz mengatakan istilah ajaran Islam budaya. Apa efeknya daripada efek ajaran budaya itu efek kepada pahala kita? Maksudnya gitu, kan kita panutan kita Nabi Muhammad. Kan Muhammad gimana Muhammad? Apa Muhammad kan berjenggot? Kalau jenggot itu katanya berpahala. Apakah itu budaya? Muhammad harus pakai apa? Pakai jubah. Apa itu budaya? Nggak berpahala bagi kita. Itu. Jadi apa? Jadi pengen tahu apa sih kriteria antara ajaran dan budaya itu? Terima kasih Ustaz. Gitu. Baik Ustaz, mungkin bisa dipahami ya pertanyaan. Ya. Silakan bisa langsung ditanggapi Ustaz. Oke, baik. Pak siapa tadi?
Pak Lupa saya. Enggak. Pak Sodikin. Oh, Pak Sodikin. Baik, Pak Sodikin, terima kasih atas pertanyaannya dan senang sekali ada pertanyaan-pertanyaan yang sangat kritis. Pertama, tadi betul kita ini negara hukum ya, dan kita hidup di Indonesia. Tentu saja kita terikat dengan hukum-hukum yang ada di Indonesia. Dan kita harus juga mengakui kalau mengakui Indonesia sebagai satu negara, maka konsekuensinya kita juga harus taat pada hukum negara. Nah, pertanyaannya tadi menarik. Bagaimana implementasi syariat Islam di dalam hukum di Indonesia? Kira-kira gitu tadi pertanyaannya. Terus tadi kaitannya dengan hukum potong tangan. Nah, ini menarik. Misalnya betul di dalam Al-Qur'an disebutkan ya, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Bahkan bukan sekedar itu, juga ada ayat yang lain yang sedikit mirip ya tentang hudud, yaitu az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Ini contoh dua ayat ya yang berkaitan dengan hudud. Pertama, as-sariqu, pencuri laki-laki, was-sariqatu, dan pencuri perempuan. Faqta'u aydiyahuma, maka potonglah kedua tangannya. Ya. Terus kemudian ada az-zaniyatu, para pezina perempuan, wazani, dan pezina laki-laki. Fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, maka jilidlah masing-masing 100 kali jilidan. Oke. Itu ayat Al-Qur'an. Ya. Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia kok tidak menerapkan potong tangan dan jilid? Nah, ini. Saya ingin memberikan satu perspektif ya. Tentu saja ini satu di dalam kajian keislaman tentu banyak orang memahami ayat ini. Ada yang memahaminya secara tekstual sehingga kemudian ini harus dipahami harus dipotong tangannya dan jilid. Pertanyaannya, kalau tadi as-sariqu was-sariqatu, pencuri laki-laki dan pencuri perempuan dipotong kedua tangannya. Sekarang mencurinya ukuran berapa? Kalau mencuri 10.000, apakah dipotong tangannya atau enggak? Terus kalau mencuri 1 triliun, apakah juga sama? Cuma dipotong kedua tangannya dengan yang mencuri 10.000. Lah, ada orang yang mencurinya kan ratusan miliar. Bahkan yang dicuri adalah bukan uang orang lain, tapi uang negara, yang itu adalah milik rakyat. Yang itu yang kita sebut sebagai korupsi. Lah, bagaimana orang yang korupsi mencuri ratusan miliar. Ratusan miliar. Ada lagi yang hanya mencuri ayam. Apakah sama-sama dipotong tangannya? Terus, kalau sama-sama dipotong tangannya, pertanyaannya adil atau enggak? Mencuri ayam 10.000 dipotong kedua tangannya dengan mencuri 100 miliar. Nah, ini juga satu timbul. Dan disinilah namanya kita butuh ijtihad. Ya. Ijtihad. Lah, kalau misalnya dipotong tangannya karena tadi yang mencuri ayam, yang ratusan miliar gimana? Apakah semua tangannya dipotong? Nah, disinilah butuh penjelasan soal ini. Saya ingin memberikan satu perspektif saja ya, karena kajian ini banyak di dalam fikih jinayah dijelaskan oleh para hukum ahli jinayah. Saya ingin memberikan satu perspektif yang dikemukakan oleh Imam Asy-Syatibi di dalam kitab Al-Muwafaqat fi Ushul Syariah. Memahami ayat ini ya. Yang contoh dua ayat tadi. Imam Asy-Syatibi membagi atau melihat ayat-ayat hudud semacam ini ada dua. Ada ayat yang namanya ayat asliyah, al-ahkam al-asliyah, dan ada al-ahkam al-muayyidah. Al-ahkam al-asliyah itu adalah hukum pokok. Hukum pokok, dan al-ahkam al-muayyidah adalah hukum penguat. Pertanyaannya, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Lah, ini hukum pokoknya apa? Lah, hukum pokoknya adalah keharaman pencurian.
Ya, artinya Allah menyebut ayat ini bahwa pencuri laki-laki dan pencuri perempuan dipotong kedua tangannya. Allah ingin mengatakan bahwa pencurian adalah haram hukumnya. Gitu. Walaupun di situ tidak ditegaskan keharamannya ya. Tetapi kita bisa mengambil istimbat, istifadah dari ayat ini adalah keharaman pencurian. Termasuk juga az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhum mi'ata jaldah, itu adalah keharaman zina. Ya. Itu semua ulama sepakat. Itu adalah al-ahkam al-asliyah, hukum pokoknya. Jadi Islam mengharamkan pencurian dan mengharamkan perzinahan. Itu tidak bisa ditawar-tawar. Ya, dari ayat ini. Lalu kemudian bagaimana dengan potong tangan dan tadi zina, potong tangan dan jilid? Apakah ini hukum pokok ataukah hukum penguat? Lah, Imam Syatibi menyebut bahwa ini adalah hukum penguat, penguat dari hukum pokok itu tadi. Karena diharamkan, maka harus ada sanksi. Yaitu sanksinya, yaitu faqta'u aydiyahuma, dan sanksinya adalah fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Itu adalah sanksi. Nah, sanksi ini adalah untuk menguatkan hukum pokok agar bisa tegak. Pertanyaan berikutnya, bisakah hukum penguat ini dikonversi? Ya, ini dikonversi disesuaikan dengan hukum yang lain, misalnya penjara, atau ya sekarang kan yang ada kan penjara ya, penjara atau dengan hukuman yang berbeda. Lah, sebagian ulama mengatakan asal hukum pokoknya ini tidak bisa diubah, tidak boleh diganti. Terus kemudian hukum penguatnya bisa aja, artinya diubah sesuai dengan, tetapi harus setimpal dengan apa yang disebutkan di dalam Al-Quran. Lah, ini yang kemudian kita tetap bisa mengamalkan ajaran Islam, keharaman pencurian dan keharaman perzinahan, kemudian dengan sanksi yang berbeda. Lah, ini para ulama ada yang memahaminya itu dimungkinkan. Tapi ada lagi yang memahaminya secara tekstual tidak bisa. Harus dengan potong tangan dan harus dengan jilid. Pertanyaannya, siapa yang harus memotong tangan dan siapa yang harus menjilid? Apakah masyarakat bisa? Nah, tentu ini harus diserahkan kepada aparat hukum dan kemudian hukum yang berlaku. Nah, disinilah kemudian kita harus menyesuaikan dengan hukum yang berlaku, dan disinilah kita harus berjuang untuk menciptakan hukum nasional yang sesuai dengan ajaran-ajaran kita, ajaran Islam. Lah, karena itulah sekarang Indonesia saya kira sudah mengharamkan pencurian. Ya, pencurian diharamkan. Ada di KUHP, bahkan di Undang-Undang Tipikor, tindak pidana korupsi, itu bagian dari pencurian, dan juga di berbagai undang-undang yang lain, dan perzinahan juga seharusnya diharamkan, dan ini artinya sudah menyesuaikan sudah sesuai dengan ajaran Islam. Lah, bagaimana dengan sanksinya? Lah, ini yang kemudian para ulama ada berbagai pendapat, dan saya setuju dengan pendapat yang mengatakan hukum penguat ini bisa disesuaikan dengan peradaban dan kebudayaan. Tadi dalam konteks diskusi kita adalah peradaban dan kebudayaan di mana kita berada pada abad ke-21 dan di Indonesia. Kira-kira itu sedikit jawaban saya tentang tadi implementasi hukum jinayah dalam Islam dalam konteks keindonesiaan. Terus yang kedua tadi soal apa ya Pak Ustadz Eko ya? Yang kedua tadi apa? Lupa saya. Budaya dan ajaran, Pak Ustadz. Oh, oke. Tentang budaya, tentang budaya dan ajaran. Saya sebetulnya termasuk juga ada di room chat ya, chat room soal Islam Nusantara dan seterusnya itu. Nah, disinilah saya ingin mengatakan Islam dalam tataran implementasi
pada tataran penerapan ya, ekspresi itu berbeda-beda karena di situ ada ruang kebudayaan dan tradisi. Lah karena itulah ada orang yang menyebut Islam Nusantara. Artinya Islam yang dipraktekkan, Islam yang diekspresikan, dan Islam yang diimplementasikan di Nusantara sesuai dengan kebudayaan Nusantara itu sendiri. Di antaranya adalah ya seperti kita ini, itu Islam Nusantara. Dan itu banyak sekali hal yang berbeda dari Islam Nusantara yang tidak ada di Saudi, tidak ada di Amerika dan seterusnya itu. Termasuk tadi misalnya pakaian jubah ya, jubah. Jubah itu ajaran atau budaya. Nah, sekarang kita lihat ketika Nabi memakai jubah, orang lain juga orang Arab pada saat itu memakai jubah atau enggak? Selain Islam ya, memakai jubah atau enggak? Kalau dia memakai jubah, maka itu berarti budaya. Ya, itu berarti budaya. Karena itu budaya, ya tentu saja boleh dipakai, boleh juga tidak. Tapi itu bukan ajaran. Lah, bisa jadi artinya tidak harus diterapkan secara kaku, karena jubah itu adalah baik orang Muslim maupun non Muslim memakai hal yang sama di sana. Karena itulah saya mengatakan kayak jubah yang dipakai oleh Nabi, misalnya ini kita harus bisa melihat mana budaya dan mana ajaran. Itu adalah budaya, karena itu tidak harus diterapkan. Kita bisa pakai baju, bisa pakai jaket, bisa juga pakai kaos, bisa juga pakai yang lain. Tentu harus disesuaikan di mana kita berada dan dalam konteks apa kita berpakaian. Nah, karena itu tidak ada masalah dalam soal seperti ini. Karena jubah tadi bukan ajaran, tetapi adalah budaya. Seperti misalnya ada di dalam hadis Nabi makan dengan bisalah sati asobiak, dengan 3 jari ya. Nabi makan dengan 3 jari. Pertanyaannya, ini ajaran atau budaya? Ya, ada hadisnya. Lah 3 jari. Oke, kalau yang dimakan adalah kurma, 3 jari, ya betul Nabi makan pakai tangan 3 jari karena yang dimakan adalah kurma. Sekarang kalau yang dimakan di Indonesia adalah nasi pakai sayur asem, atau kalau di Cirebon empal gentong gitu ya, atau pakai sop pakai tangan 3 jari, kira-kira gimana, apa yang terjadi? Lah, pertanyaannya adalah ini tentu tergantung apa yang dimakan. Nah, sekarang Nabi ketika makan daging yang kemudian ada ada balungnya ya, ada balung itu apa? Balung itu bahasa Indonesianya apa? Tulangnya. Terus dimakan, digrogoti kalau bahasa ininya. Itu apakah tetap pakai tangan 3 jari atau pakai kedua tangannya? Lah, tentu Nabi tidak pakai tangan 3 jari, pakai kedua tangannya. Lah, karena itulah tangan 3 jari menjadi relevan kalau yang dimakan adalah kurma. Tapi ketika yang dimakan adalah nasi dengan sayur asem, tentu tidak relevan. Lah, artinya apa? Artinya Nabi ingin mengatakan, kamu kalau makan itu jangan banyak-banyak. Terus kalau makan itu jangan berlebihan. Terus kemudian kalau makan itu teratur. Dan kalau makan itu ambillah sesuai dengan porsinya, jangan yang besar-besar dan sopan santun. Kira-kira itu yang ingin disampaikan. Karena kalau yang dimakan adalah hal yang berbeda, tentu itu menjadi berbeda lah. Disinilah yang perlu ada pemahaman secara kontekstual. Ya, kira-kira itu ya. Terus kemudian ini tadi saya kira oke. Kalau Islam Nusantara saya kira tadi sudah saya jelaskan ya, dan disinilah kita perlu. Kalau menurut saya memang Islam dalam tataran, misalnya satu contoh nih, ini yang terkait dengan kebudayaan ya. Ini ajaran dan kebudayaan contoh. Gus Dur pernah mencontohkan di dalam tulisan pribumisasi Islam, misalnya zakat ya, zakat fitrah itu pada zaman Nabi yang wajib dizakati itu adalah
kurma, gandum, ya, terus kemudian anggur yang dikeringkan, ya. Sekarang di Indonesia, dan itu hadisnya itu kurma, gandum dan anggur yang dikeringkan. Itu yang apa namanya, yang wajib dizakatkan dan menjadi zakat fitrah. Sekarang di Indonesia ada enggak kurma? Ada enggak gandum? Ada enggak anggur yang dikeringkan? Pertanyaan, kalau enggak ada, apakah orang Indonesia tidak wajib zakat? Terus kemudian zakat fitrahnya harus pakai kurma atau pakai gandum atau pakai anggur yang dikeringkan? Nah, pertanyaannya kan tidak begitu cara memahaminya. Itu cara pemahaman tekstual. Nah, pertanyaannya, kenapa Nabi yang dizakati adalah kurma, gandum, dan anggur yang dikeringkan? Bukan yang lain. Karena ternyata para ulama memahaminya itu adalah makanan pokok. Itu adalah qutul balad. Itu adalah makanan pokok pada saat itu yang dimakan oleh masyarakat dan Nabi, para sahabatnya pada saat itu. Karena itulah yang dikeluarkan zakatnya adalah kurma, gandum, dan apa namanya, anggur yang dikeringkan untuk zakat fitrah, ya, untuk zakat fitrah. Kalau zakat mal nanti akan banyak lagi, ada az-zuru', ada tijaroh, ada az-zahab wal fiddah dan seterusnya itu. Tapi untuk zakat fitrah, lah, karena itu di Indonesia tetap wajib zakat fitrah. Tetapi bukan dengan kurma, dengan gandum, atau dengan anggur yang dikeringkan, tapi dengan qutul balad. Qutul balad itu makanan pokok. Lah, makanan pokok Indonesia apa? Beras. Maka ya zakat fitrahnya harus pakai beras. Makanan pokoknya apa? Sagu, maka pakai sagu. Makanan pokoknya apa? Jagung, maka pakai jagung. Makanan pokoknya apa? Gandum, maka itu gandum. Lah, disinilah satu, ada ajaran zakat fitrah, ya. Dan Nabi pada saat itu dengan gandum atau korma dan anggur yang dikeringkan, tetapi karena di Indonesia tidak ada dan makanan pokoknya bukan itu tetapi adalah beras, maka yang wajib dikeluarkan adalah beras. Karena kesimpulan kita bahwa itu adalah qutul balad, makanan pokok. Bukan gandumnya, bukan bukan kurmanya, dan bukan anggur yang dikeringkannya. Tapi kita harus menyimpulkan itu adalah qutul balad, makanan pokok. Karena itulah yang Indonesia tetap wajib zakat fitrah dengan menggunakan qutul balad, makanan pokok, yaitu beras, kira-kira gitu. Nah, kemudian perdebatan lagi, boleh nggak beras diganti dengan uang? Nah, ini kemudian perdebatan lagi. Padahal uang bukan makanan pokok, tapi uang adalah pengganti dari nilai beras itu sendiri. Lah, para ulama kemudian berijtihad. Ada mazhab Hanafi nanti, ya, kalau kita merujuk ke masa lalu, mazhab Syafi'i dan seterusnya itu, yang itu berbeda satu sama lain. Lalu kemudian ulama Indonesia, MUI dan berbagai ulama organisasi Islam yang lain, sebagian besar, ya, meskipun ada yang nggak setuju, itu membolehkan dikonversi dengan uang. Dan itu kemudian yang diakui, yang digunakan oleh Basnas dan bas-bas yang lain, ya, badan amil zakat yang lain, sehingga ada yang membayarnya dengan beras, ada yang mengatakan dengan uang. Pertanyaannya, pada zaman Nabi ada enggak uang rupiah? Enggak ada. Yang ada adalah dinar dan dirham. Lah, dinar dan dirham pada saat itu adalah budaya atau ajaran. Nah, itu adalah budaya. Karena itu enggak ada masalah kita menggunakan uang rupiah di Indonesia pada saat sekarang. Kira-kira kayak gitulah, ya, yang ingin mencoba saya jelaskan. Tentu ini tidak bisa menjelaskan sepenuhnya, tetapi saya hanya menjelaskan prinsip-prinsip dasarnya yang tentu saja dalam kajian yang partikular ini tidak mudah dan selalu terjadi perdebatan satu sama lain di antara para ulama. Dan perdebatan itu menurut saya wajar saja dan itu bisa memperkaya khazanah pemikiran kita dalam memahami Islam. Sehingga ada banyak pilihan-pilihan yang dengan pilihan itu mudah-mudahan bisa menjadi rahmat bagi kita sebagai umatnya. Karena ikhtilaful a'immah rahmatul ummah. Perbedaan para imam itu adalah rahmat bagi umat. Karena kita bisa melihat banyak pilihan-pilihan itu. Itu kira-kira Bapak dan Ibu sekalian, para jamaah Masjid An-Nur dan juga Masjid Al-Amin yang saya hormati dan saya muliakan.
Itu yang mungkin bisa saya sampaikan dari diskusi kita pada pagi hari ini. Saya nggak tahu apakah masih ada pertanyaan. Kalau ada monggo, kalau enggak, saya nggak tahu sampai jam berapa ini, Kiai Eko. Ustaz, sebenarnya waktunya sudah selesai. Oke. Tapi ini ada mungkin apa ya? Kalau saya pahami dari awal sampai akhir, mungkin kesimpulan terkait tentang Islam Nusantara ini. Ya. Saya pahami ini kayak semacam kalimat saja, bahasa gitu ya. Tapi prakteknya sebenarnya sudah dimulai, sudah lama, kayak atau sudah zaman dulu. Kayak misalkan tadi Ustadz menerangkan bahwa Islam Nusantara ya kayak kita memakai baju gitu kan. Ya, seperti itu gitu ya Ustadz ya. Ya, betul Ustadz. Oke, baik. Saya kira itu jemaah sekalian. Saya kira cukup ya dari Masjid An-Nur, cukup. Ini ada lagi nih Ustadz, kayaknya gimana Ustadz? Monggo terserah Pak Ustadz Eko. Monggo, saya nggak ada masalah, dengan senang hati. Mungkin satu kali aja ya Ustadz ya. Iya, monggo. Nggih. Coba biar jelas. Ini kayaknya penting banget ini. Bismillah. Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Nama saya Yayan Pak Ustadz. Satu saja menyambung hukum Islam yang jelas, itu kan tadi pencuri wanita atau laki-laki. Masalahnya ini kan ada yang mengaku gay, atau yang tengah-tengah gitu. Yang hukum Islam memandang manusia kok tidak di laki-laki, tidak di wanita, ini bagaimana hukum Islam memandang ini? Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik Ustaz, bisa langsung ditangkapin ya terkait gay. Pertanyaannya semakin tajam meruncing gitu. Alhamdulillah. Nggak apa-apa ya. Sebagai satu kajian kita harus selalu berpikir kritis dan memang realitasnya begitu. Baik, memang di dalam Al-Quran dan hadis dan saya kira di teks-teks kita pada umumnya kan hanya menyebut laki-laki dan perempuan karena jenis kelamin, dalam arti jenis kelamin itu cuma ada dua kan. Laki-laki dengan satu simbol tertentu, jenis kelaminnya ya, saya tidak akan menyebutkan perempuan dengan simbol tertentu, gitu kan. Nah, sekarang bagaimana dengan yang gay atau yang lesbi ya? Kalau gay itu laki-laki suka laki-laki, kalau lesbi itu perempuan suka perempuan. Saya kira dari jenis kelamin mereka tetap nggak akan berubah ya, artinya pilihannya dari jenis kelamin dia pasti. Mohon maaf saya sebutin ya, misalnya apakah dia punya zakar atau punya farji. Ini pakai bahasa Arab ya. Artinya pasti akan, kalau nggak zakar farji, memang ada di dalam fikih orang yang memiliki dua-duanya. Zakar dan farji sekaligus, itu yang disebut namanya khunsa. Khunsa itu dia punya dua alat kelamin. Ada nanti khunsa itu dibagi dua, ada khunsa muskil dan khunsa ghairu muskil. Khunsa muskil itu yang ini dua-duanya alat kelaminnya itu berfungsi. Itu muskil. Itu perlu ada penelitian yang lebih mendalam. Alat kelamin berarti jenis kelamin dia laki-laki atau perempuan. Tapi kalau ghairu muskil, meskipun dia punya dua alat kelamin, tetapi yang berfungsi cuma salah satunya aja. Misalnya ketika kencing, itu salah satunya yang berfungsi, maka itu ghairu muskil. Maka yang berfungsi itulah berarti alat kelamin dia. Itu kira-kira ya dari sisi alat kelamin. Tetapi kemudian gay dan lesbi atau kemudian ada waria itu menurut aku bukan jenis kelamin. Kalau gay itu sudah orientasi seksual ya, orientasi seksual. Jenis kelaminnya dia bisa jadi jenis kelaminnya tetap laki-laki gay itu, tetapi orientasi seksualnya senang pada laki-laki. Begitu juga yang lesbi itu jenis kelaminnya tetap perempuan, tetapi dia senang pada perempuan. Bukan senang pada lawan jenis. Yang dalam bahasa studi seksualitas, orang yang senang sesama jenis namanya homoseksual, orang yang senang dengan lawan jenis namanya heteroseksual. Ini bukan soal jenis kelamin, tapi ini soal orientasi seksual. Nah, ini berbeda bidang ya. Nah, di Al-Quran disebutkan az-zaniyatu waz-zani, terus kemudian as-sariqu was-sariqatu, itu adalah jenis kelamin. Karena itu dia tetap terkena ke dalam, selagi dia punya alat kelamin, baik laki-laki maupun perempuan, yang disimbolkan dengan zakar dan farji,
maka dia terkena ke dalam taklif ini, yaitu ke dalam ayat ini. Karena Al-Quran menyebutnya jenis kelamin, bukan orientasi seksual. Juga bukan ekspresi gender ya. Kalau ekspresi gender itu gini, misalnya ada orang laki-laki, tapi ekspresinya perempuan. Itu kan ada. Ada orang perempuan ekspresinya laki-laki, misalnya gitu. Pada umumnya ya, meskipun sebetulnya kan misalnya ya itu yang kemudian namanya trans ya, transgender, transgender. Lah itu saya kira itu nanti satu kajian tersendiri itu. Itu kajian tersendiri panjang penjelasannya karena harus dimulai dari dasar-dasar kita memahami apa itu seks dan apa itu gender ya. Dalam kajian studi gender itu dipelajari lebih dalam soal ini, menyangkut soal biologi, sosial, dan psikologi. Ada 3 bidang itu. Saya kira saya ingin mengatakan bahwa Al-Quran menyebut jenis kelamin, bukan orientasi seksual, bukan juga transgender. Karena itu semua orang yang punya jenis kelamin, baik itu zakar maupun farji, maka terkena ke dalam taklif yang disebutkan dalam Al-Quran tadi. Saya kira itu Ustadz Eko yang bisa saya jelaskan. Kalau lebih detail lagi soal itu, dan saya kira perlu kajian tersendiri ya. Matur nuwun. Baik Ustadz. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Terima kasih Ustadz. Mungkin kalimat terakhir tadi ya Ustadz ya. Mungkin ya, penutup ya. Kalimat terakhir saya ingin mengatakan yaitu yang bisa saya sampaikan, dan mohon maaf apabila ada keterangan yang kurang tepat atau salah, tentu itu adalah kelemahan dari saya sendiri. Dan kalau itu bermanfaat buat teman-teman, silakan diambil untuk menginspirasi, memperkaya, memperkuat pemahaman kita tentang keislaman yang sekarang kita berada di Indonesia. Mudah-mudahan kita mantap dengan keislaman yang telah kita lakukan ini. Itu aja Ustadz. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf sekali lagi, dan senang bisa ketemu dengan para jamaah Masjid An-Nur dan Al-Amin. Akhirul kalam, wallahu yuwaffiquna ila tariqihil qawim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.